Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dengan bangga mempersembahkan hasil studi lapangan tentang inovasi kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fajrin Hairunisa dengan NIM 1902077 kelas 4B PGSD Bumi Silewangi, Norma Andini dengan NIM 1901836 mahasiswa kelas 4B PGSD Bumi Siliwangi, dan Tubagus Faris Maulana Yusuf dengan NIM 1900268 sebagai mahasiswa MBKM. Studi lapangan yang kami lakukan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kegiatan pembelajaran pada saat pandemi COVID-19, khususnya pada sekolah dasar beserta dengan bagaimana cara penanganannya. Adapun rumusan masalah dalam studi lapangan ini, yang pertama yaitu masalah apa yang timbul dalam kegiatan pembelajaran selama masa pandemi. Yang kedua, apa yang melatar belakangi timbulnya permasalahan tersebut. Yang ketiga, bagaimana inovasi yang dilakukan oleh guru untuk menghadapi permasalahan tersebut. Yang keempat, siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi tersebut. Yang kelima, bagaimana tingkat keefektifan inovasi tersebut. Dan yang keenam, apa saja kekurangan dan kelebihan dari inovasi yang telah dibuat. Studi lapangan ini kami laksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting bersama narasumber kami, Bapak Dede Pramoyana MPD, yaitu sebagai guru sekolah dasar di daerah Sukabumi. Adapun metode yang kami lakukan untuk menyusun hasil dari studi lapangan ini yaitu metode kualitatif dengan instrumen wawancara. Selanjutnya, ayo kita ke pembahasan dari hasil studi lapangan yang telah kelompok kami lakukan. Nah, selanjutnya, kenapa sih inovasi pembelajaran di masa pandemi ini dibuat? Karena ada masalah-masalah yang timbul pada proses pembelajaran. Masalah yang timbul tersebut yaitu kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran dalam jaringan, seperti smartphone, kuota internet, sinyal, dan lain-lain. Materi pembelajaran yang tidak terserap maksimal pun menjadi masalah pada proses pembelajaran. Kurangnya kerjasama dengan orang tua siswa, antara guru dan orang tua siswa, itu bisa menjadi masalah karena bisa terjadi miskomunikasi jika orang tua siswa dan guru tidak satu pemahaman. Dan yang terakhir dari hasil wawancara yaitu sistem pengumpulan tugas. Jadi siswa belum bisa menyesuaikan jadwal pengumpulan tugas antara yang dibuat oleh guru dan yang seharusnya siswa lakukan. Baik, selanjutnya, mengapa masalah tersebut bisa timbul? Dikarenakan ada beberapa penyebab, di antaranya yang pertama, rendahnya tingkat ekonomi orang tua siswa. Nah, selanjutnya yang kedua, kondisi sinyal yang sulit diprediksi akibat cuaca dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu sistem pengumpulan tugas yang rumit. Dan yang keempat, ada kesibukan dari orang tua siswa itu sendiri. Ya, jadi dari penyebab-penyebab tersebut akan ada akibat yang timbul, yaitu minimnya materi yang terserap oleh siswa serta sistematika pengumpulan tugas yang memakan banyak waktu sehingga berdampak pula pada pengumpulan tugas yang tidak serentak dan tidak tepat pada waktunya. Yang harusnya tugas dikumpulkan hari apa, jam berapa, namun siswa mengumpulkannya seenaknya saja di luar dari waktu yang telah ditentukan. Karena miskomunikasi antara siswa dan guru ataupun kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Selanjutnya, dari permasalahan-permasalahan tersebut dibuatlah sebuah inovasi
di mana ada dua inovasi utama khususnya dalam sistematika pembelajaran daring dan sistematika pengumpulan tugas. Nah, yang pertama itu ada pada sistematika pembelajaran daring. Sang narasumber membuat sebuah inovasi melalui penggunaan metode student center dan sesekali melakukan tatap muka melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua yaitu pada sistematika pengumpulan tugas yang awalnya hanya dilakukan melalui WhatsApp Group dan Google Classroom, lalu dibuat inovasi pengumpulan tugas atau pengerjaan tugas melalui Google Form dengan ketepatan waktu pengumpulan tugas sebagai dasar penilaian. Baiklah, kemudian terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan inovasi yang diberikan oleh narasumber. Yang pertama, lembaga pendidikan atau sekolah. Yang kedua, guru atau pendidik. Yang ketiga, tentunya peserta didik. Dan yang terakhir, orang tua atau wali peserta didik. Kemudian narasumber menyampaikan tingkat keefektifan inovasi tersebut. Inovasi ini memberikan keefisiensian dan keefektifan dalam pembelajaran walaupun tidak 100%. Inovasi ini juga akan lebih optimal jika diterapkan dalam pembelajaran, khususnya pada peserta didik kelas tinggi. Walaupun demikian, inovasi tersebut memberikan keefisiensian dalam pembelajaran berbasis dalam jaringan. Nah, ketika dalam jaringan, inovasi-inovasi tersebut dapat memberikan kemudahan kepada pendidik dan para peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran dalam jaringan. Dan terdapat kelebihan dan kelemahan dalam inovasi yang disampaikan oleh narasumber. Yang pertama, kelebihannya yaitu sistematika pembelajaran dan pengumpulan tugas secara daring tidak terlalu menjadi hambatan yang konkret dalam proses pembelajaran, serta inovasi ini dapat menambah keefisiensian waktu dalam proses pembelajaran. Namun kelemahannya masih terdapat beberapa peserta didik dan orang tua atau wali yang belum bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang menjadi inovasi dalam inovasi yang disampaikan oleh narasumber. Akan tetapi, hal tersebut masih bisa disiasati dengan baik melalui sosialisasi secara bertahap kepada para orang tua atau wali peserta didik. Melalui kelebihan dan kekurangan tersebut, kita dapat mengidentifikasi perihal masalah-masalah yang ada tentunya. Nah, pemecahan masalah-masalah tersebut dapat dilakukan research lebih lanjut untuk para pendidik yang akan menggunakan inovasi yang sesuai dengan narasumber berikan kepada kami sebagai peneliti. Pembelajaran daring semestinya tidak membuat proses pembelajaran semakin sulit. Seharusnya, akan tetapi banyak sekali kendala yang akan timbul di dalamnya. Yang paling sering kita temui saja dalam perkuliahan yaitu kendala jaringan. Kendala ini tentunya tidak bisa disiasati oleh kita semua, akan tetapi kita harus lebih pintar dalam mengoperasikan sebuah teknologi dalam melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.